Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat channel Ruang Batin. Oke sahabat ya, syukur alhamdulillah ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan ya, secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah itu masalah yang nyata maupun yang samar, entah itu masalah yang berat maupun yang ringan, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Sang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya wabil khusus buat kalian semua yang sudah subscribe, yang sudah bergabung di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru. Saya mulai yaitu harinya hari Sabtu, hari Minggu, sampai batas waktu hari Senin. Kalau tanggalnya ya jelas tanggal 17 ya, tanggal 18 sampai batas waktu hari Senin tanggal 19. Tentunya masih di bulan Februari tahun 2024 saat ini. Oke ya, saya akan mengambil sebuah tema ya. Kali ini saya akan mendeteksi, tetap ya, saya akan mendeteksi satu persatu ya, di dalam 12 zodiak ya. Itu poin yang pertama. Dan poin yang kedua, saya akan mendeteksinya itu lewat suatu apa ya, simbol-simbol cakra ya, kira-kira seperti itu. Sekali lagi, saya nanti mendeteksinya itu lewat simbol-simbol cakra, dan saya akan mencoba untuk menerawangkan kira-kira ketika dilihat dari cakra itu nantinya apa yang sedang terjadi ya. Yang jelas di sini ada 7 warna cakra ya. Sekali lagi ada 7 warna cakra, yaitu masing-masing warna kembar itu 2. Jadi bisa dikatakan, misal contoh merah itu 2, yang satu menggambarkan sebuah kecemasan, yang satu menggambarkan sebuah semangat, biarpun sama-sama warna yang kembar, kan seperti itu. Karena di dalam cakra ya, saya akan jelaskan sedikit, karena di dalam diri manusia itu jelas terdapat sesuatu yang namanya cakra. Nah, apa itu cakra? Ya, saya ringkas ya biar mudah dipahami. Yang dimaksud cakra itu adalah suatu energi ataupun pancaran cahaya yang dikeluarkan melalui tubuh. Nah, beda sama aura ya. Kalau aura biasanya hanya sekitar wajah. Kalau cakra ini meluas ya, mulai bawah sampai atas itu biasanya akan memberikan sebuah simbol-simbol, yaitu warna, dan itu semua ada artinya. Cuman saya nggak mau masuk ke sana ya. Nanti ranahnya beda lagi. Karena tetap sekali lagi saya akan istilahnya itu mendeteksi ya secara zodiak, tapi saya memantaunya itu lewat cakra, kira-kira seperti itu sobat ya. Ya nanti seperti apakah ya, silakan ditonton agar tidak terjadi untuk salah memahami. Kalau untuk apa, untuk temanya sendiri ya, tetap saya akan menarik 3 energi: asmara, pekerjaan, sama keuangan ya. Tetap seperti itu sobat ya. Oke ya, poin yang terakhir ya, apapun uploadan readingan terbaru saya itu semua bersifat terawang, bersifat prediksi, juga bersifat general reading. Artinya energinya itu luas, mengajak, nggak tahu nanti yang ketembak energinya siapa. Yang jelas yang saya tarik kali ini zodiak kalian ya. Ketika ada tepat, ada resonate ya syukur alhamdulillah. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate ya jangan bersedih dan jangan kecewa. Karena ini kan energinya luas, mengajak, nggak tahu nanti yang tarik energinya siapa. Nah, beda lagi ketika kalian ingin jawaban kepastian ya silakan konsul secara pribadi. Karena dengan konsul secara pribadi saya akan bisa mengetahui sedikit input dari kalian, maka kalian yang konsul secara pribadi akan mendapatkan suatu jawaban yang lebih tepat, yang lebih akurat. Nah, ketika di situ ada suatu suatu permasalahan, nanti akan saya kasih solusi ya. Bila perlu adanya suatu media ataupun sarana. Kalau memang itu dirasa cukup berat ya. Next lanjut coba ya, setelah zodiak Pisces, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras ya.
Kita lihat setelah Pisces ya. Di sini ada Scorpio. Artinya Scorpio akan kita tarik energinya, akan kita bacakan ya. Oke, sekarang kita lihat ya warna yang terpancar ya, warna cakra yang terpancar di dalam diri kalian ataupun di dalam tubuh kalian ya. Ini muncul warna kuning ya. Ini warna cakra kalian sobat ya. Ini ada tulisan enlightenment ya. Dan nanti kita bahas kalau masalah cakra ya. Sekali lagi, apakah semua sahabat Scorpio cakranya terpancar terlihat warna kuning? Tidak ya. Saya mengatakan tidak, cuman sebagian besar ataupun komunitas terbesar. Oke ya, mungkin ketika kalian nyimak di awal, insya Allah kalian memahami. Sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ya tentang asmara kalian, pekerjaan keuangan, apakah ada suatu pencapaian. Oke, sekarang saya akan sinkronkan dulu sama warna cakra kalian yang sudah terpancar di sini. Ini warna kuning sekali lagi ya. Oke ya, saya sudah menangkap ya. Setelah saya sinkronkan ya, terus saya terawangkan ya. Untuk asmara dulu ya, sahabat Scorpio ya, di 3 hari ke depan. Ini kelihatannya apa ya? Seperti ada suatu residual energi ya, secara penerawangan. Gitu. Jadi ada energi positif, ada energi negatif. Gitu. Nah, tinggal tinggal kalian sendiri nanti yang merasakan. Karena saya menangkap di sini memang masih ada suatu kendala di seputar asmara kalian. Mungkin masih ada suatu problem yang kalian alami, yang ingin kalian selesaikan. Seperti itu. Yang jelas di sini kenapa kok ada problem, kok belum bisa stabil. Ya, ya memang ada suatu energi, residual energi sobat gitu loh. Ada suatu tembakan di situ. Bisa saja ini energi positif kalian lebih besar, bisa saja ini energi negatif black magic yang lebih besar. Ketika energi positif lebih besar itu akan bagus. Ya, ingat ya itu akan bagus. Nah, ketika energi black magic penutupan aura itu energinya lebih besar, energi negatif, ini akan membuat keburukan, membuat tidak beruntung di dalam asmara. Ketika kalian ada konflik ini terus memanas. Nah, beda. Ketika energi positif ini lebih kuat, ketika mungkin dulu ataupun kemarin sempat belum terselesaikan, insya Allah 3 hari ke depan akan selesai. Nah, di sini apa ya? Apakah sahabat Scorpio ini ada suatu energi positif yang besar? Nah, kalau saya merasakan ya, ini memang akan ada suatu keberuntungan di situ. Gitu. Ingat ya, akan ada suatu keberuntungan. Artinya energi positif bisa saja lebih besar di sini. Gitu. Karena apa? Karena energi tersebut itu akan bisa mendatangkan suatu perubahan yang tiba-tiba mendadak, sobat. Gitu. Mungkin yang semula buruk asmaranya, apalagi terhantam masalah, itu bisa saja mendadak baik loh di 3 hari ke depan. Gitu. Ya bisa saja mungkin dulu ataupun kemarin kalian sempat aman, tenang ya, nggak ada masalah. Tiba-tiba bisa saja di 3 hari ke depan ada masalah kalian di sini. Nah, kira-kira seperti itu ya. Oke, nanti kita terawangkan lebih dalam ya. Oke, lanjut untuk masalah pekerjaan ataupun karir ya. Setelah saya deteksi di sini ya, secara penerawangan di sini kelihatannya banyak dari sahabat Scorpio itu yang berharap ataupun adanya suatu keinginan agar bisa ada suatu perkembangan, agar bisa tercapainya suatu target-target gitu loh. Ada juga yang seperti itu, ada juga yang harapan ingin segera terwujud ya. Ada juga di sini kelihatannya sahabat Scorpio yang sedang menunggu gitu loh. Mungkin dari hasil hasil perjuangan keras gini, mungkin dari hasil perjuangan keras kalian dulu, entah dulu ataupun sampai kemarin belum menemukan hasil, tapi kalian mau semangat dengan harapan ada suatu pencapaian target. Nah, insya Allah kalian akan mendapatkan sebuah berita karena banyak sekali di sini ya energi dari sahabat Scorpio ini yang masuk yang sedang menunggu informasi ataupun kabar di sini. Apakah pekerjaan saya bisa baik atau tidak ketika ada masalah. Nah, sama ketika mungkin ini contoh ketika mungkin kalian melamar kerja, apakah saya nanti ada panggilan atau tidak. Nah, intinya di situ. Intinya kalian sedang banyak juga yang sedang menunggu sebuah informasi. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Kalau di keuangan ataupun kerezekian ini setelah saya sinkronkan ya, saya terawangkan di sini. Kelihatannya
apa ya, ada sesuatu yang membuat kacau di sini gitu loh. Ada suatu rencana dari sahabat Scorpio ini katanya tiba-tiba kacau. Ya mungkin gini loh, mungkin kalian dulu sempat mempunyai rencana dan itu bagus ya. Ada hantaman rezeki, ada kelancaran keuangan yang masuk. Nah, dengan sharingnya berjalannya waktu tiba-tiba kalian merasakan gitu loh. Rencana yang dulu baik itu kok tidak seindah lagi, kok tidak apa ya, rencana yang dulu baik itu kok tidak sebaik sekarang gitu loh. Sekarang malah ada suatu kekacauan, ya, seret rezeki, banyak hambatan, tidak seindah dulu lah pokoknya seperti itu. Tidak selancar dulu. Cuman saran saya di sini, sahabat Scorpio jangan hanya bertahan ya kalian ya. Ketika kalian merasakan itu jangan hanya sudah tahu dihantam masalah, sudah merasakan jangan bertahan saja. Oke lah mungkin dikatakan keuangan kalian masih cukup. Apakah itu tidak selalu menipis tiap harinya? Itu loh yang saya maksud. Jadi apapun itu, entah keuangan kalian masih cukup, bisa buat bertahan hidup, tetapi ketika kalian tidak mau menyelesaikan masalah, ini akan lama-lama akan terpuruk kalian. Nah gitu loh. Makanya jangan hanya bertahan, selesaikan masalah. Ketika kalian memang merasakan, oh ya rezeki saya sudah nggak lancar lagi, kok tidak seperti dulu rencana yang sudah bangun itu kacau ya, segera bangkit, segera bangun lagi rencana yang baru. Itu loh yang saya maksud. Jadi jangan hanya kalian merasakan saja, jangan bertahan saja, nanti akan kacau sobat. Karena tembakan black magic ini luar biasa. Seperti itu ya. Sekarang saya akan mencoba untuk menemukan jawabannya ya, apakah akan menemukan sebuah pencapaian ya. Oke ya, kalau seputar asmara ya, di sini apakah ada suatu pencapaian yang baik? Saya menangkap di sini bisa dikatakan 50-50 ya. Nantinya bisa saja sahabat Scorpio ini yang mungkin terkendala ataupun yang sedang bermasalah asmaranya ini kelihatannya di 3 hari ke depan yang 50% akan bagus. Ya. Yang 50% lagi kelihatannya masih kesulitan kalian. Ingin menuju stabil itu kesulitan. Ingin menyelesaikan masalah, ingin adanya suatu problem yang biar bisa damai, biar bisa dingin ini kesulitan. Karena memang kalian tertembak gitu loh. Ada suatu energi black magic yang besar di situ. Makanya kekuatan energi positif kalian kalah. Itu yang 50% satunya. Dan yang 50% satunya ini bagus ya. Mungkin sudah pernah kalian netralkan. Sehingga apa? Ada tambahan power energi. Nah gitu. Sehingga bisa meruntuhkan energi negatif. Makanya ada sebuah keberuntungan. Itu yang 50% lagi. Cuma tetap kembali sama kalian ya. Kalian sendiri yang meresionetkan. Seperti itu ya. Kalian masuk yang 50% yang baik atau yang tidak ketika ada perkembangan, yang ada masalah akan selesai khususnya di 3 hari ke depan ya. Berarti kalian masuk di 50% yang baik. Ketika itu tidak ada penyelesaian, bahkan sampai di 3 hari ke depan belum selesai masalah kalian, problem kalian, berarti kalian masuk kategori 50% yang kurang baik, kurang menguntungkan. Artinya kalian harus netral di situ, dinetralkan. Ada tembakan black magic, tidak bisa dibohongi. Seperti itu ya. Oke lanjut. Untuk pekerjaan ataupun karir ya, setelah saya terawang ya, apakah ada suatu pencapaian di sini? Kalau masalah pekerjaan sih ya saya rasa oke ya, Scorpio ya, tidak ada suatu hambatan di sini ya. Ini komunitas terbesar ini menghantam Scorpio akan ada hal-hal bagus. Mungkin akan ada suatu kejutan-kejutan bagus di sini. Ada suatu perkembangan lah minimal seperti itu. Jadi bagus, nggak ada yang dimasalahkan di sini. Ya. Nah beda. Kalau di masalah keuangan ya, setelah saya terangkan tadi ini banyak kesulitan ini sahabat Scorpio ya. Khususnya di 3 hari ke depan. Tidak tahu ini energinya siapa. Kalian kesulitan Kalian sangat kesulitan di sini. Seperti memang ada suatu rezeki itu yang menghalangi kalian. Mau nyampe gagal, mau pengencelan, ada pembatalan. Seakan-akan seperti itu terus. Makanya kalian di sini biarpun ibaratnya biarpun sakit ya, luka, kalian tetap bertahan. Jangan seperti itu, sobat. Segera bangkit netralkan. Sering saya mengatakan ketika tertembak jangankan di 2 titik, di 3 titik. Di 1 titik pun itu ketika tidak kalian netralkan, ini akan berimbas semuanya akan buruk. Tadi asmara, entah di pekerjaan, entah di kesehatan ini akan buruk ya, ketika dibiarkan. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena sudah banyak sekali gegara apa gegara 1 titik dibiarkan akhirnya merambat kemana-mana sampai habis-habisan. Jangan sampai kalian sampai habis-habisan, apalagi adanya suatu kerugian besar seputar materi kan, jangan sampai seperti itu. Makanya ketika kalian sudah merasakan hal nggak baik ya segera netral. Jadi jelas sekali lagi komunitas terbesar sahabat Scorpio ini kelihatannya terhantam kesulitan di sini. Hanya komunitas terkecil saja di sini yang diuntungkan. Gitu loh.
ya mungkin kalian sudah pernah di netral di situ. Ya, tinggal kalian sendiri yang meresenetkan, seperti itu ya. Oke ya, kalau untuk masalah cakra ya, warna cakra. Sekali lagi saya tadi mengatakan ini warna cakra kalian muncul warna kuning ya, gitu loh. Meskipun tidak semua Scorpio ya. Ini komunitas terbesar. Ini kan ada tulisan enlightenment ya. Sekali lagi ini ada tulisan enlightenment yang warnanya ini kuning, ini menggambarkan bahwa pancaran cahaya yang keluar dari tubuh kalian ataupun di dalam diri kalian itu kuning. Nah, di sini memberikan kunci enlightenment ini artinya apa? Kalian harus disuruh mencari pencerahan, sobat, gitu. Disuruh mencari orang-orang di bidangnya, sharingkan di situ. Karena ketika kalian hadapi sendiri, kalian akan kesulitan di sini. Ini bagi yang terkena masalah loh ya. Itu. Ya, jelas ya. Cakra kalian menggambarkan warna kuning artinya harus ada suatu pencerahan biar kalian lepas dari masalah-masalah. Ketika itu kalian biarkan, oke lah, ketika kalian mungkin tidak percaya ya, ya silakan nanti kalian rasakan diri gitu. Khususnya di 3 hari ke depan. Ini akan semakin terpuruk ini terus ya. Seperti itu. Makanya di sini kalian harus ada suatu pencerahan, cari orang-orang di bidangnya, cari orang-orang yang lebih tua yang bisa memahami semuanya. Seperti itu biar bagus. Itu saran di kartu enlightenment. Karena saya menangkap juga di sini apa ya? Kalian masuk kategori yang apa ya? Yang adanya suatu semangat di sini, adanya suatu keberhasilan. Kalau kalian nyimak, kalian mungkin paham karena di sini memang ada 7 cakra dan masing-masing itu ada yang kembar gitu loh, sobat. Jadi katakanlah satu warna ini ada yang warna kembar. Seperti itu ya. Misalkan kuning, ya sama-sama kuning, cuman kembar. Satunya masuk kategori sebagai penyemangat, satunya masuk kategori adanya suatu kecemasan, adanya suatu ketidakberuntungan. Ini karena kalian masuk kategori yang istilahnya ada suatu semangat, masih ada sebuah keuntungan. Kalau dilihat secara cakra ya, berarti kalian masih diuntungkan di sini. Nah, seperti itu ya. Ini ada ya, sama-sama warna tapi satunya masuk kategori semangat, ya sekali lagi satunya masuk kategori kecemasan. Ya, ini syukur ya kalian secara warna cakra sih masuk kategori masih adanya semangat, masih adanya suatu keberhasilan ketika mau bergerak, kan seperti itu. Oke ya, sekali lagi untuk sahabat Scorpio ya, tetap pembacaan yang baik jadikan semangat motivasi. Syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Pembacaan yang kurang baik jangan takuti, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih berhasil, lebih waspada lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi beredar dari saya, intinya percaya tidak percaya saya kembalikan lagi sama kalian karena kalian sendiri yang menyikapi, yang melihat dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Biar tidak ada rasa saling menyalahkan, ya sikapi dengan bijak, sobat. Karena ini kan energinya luas mengacak. Nah, di segmen terakhir sering saya selalu berpesan, ketika kalian dihantam masalah, apalagi sudah mengetahui merasakan ini kok di luar logika, jangan dibiarkan. Ketika kalian tidak mau bisa-bisaan, semakin hari semakin terpuruk, cepat ditanggulangi. Nah, bagaimana cara untuk menanggulangi, menetralkan? 1, segera kuatkan pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Nomor 2, lakukan langkah tahap ikhtiar. Cari orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka memberi solusi, akhirnya aura kalian bisa terbuka, jadi kepositifan, kerjakan itu akan lancar masuk, sobat. Karena jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya sendiri. Minimal ada sebuah perjuangan, ada doa dan ikhtiar. Nah, ketika itu sudah kita jalankan, kunci terakhir apa? Kita harus pasrah, kita harus yakin ya bahwa nasib pasti akan berubah baik karena kita sudah berjuang keras untuk mengubah nasib itu sendiri. Nah, seperti itu ya. Oke ya, sekali lagi untuk semua sahabat Scorpio, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya, sahabat Scorpio harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.